Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan memulai renungan hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini renungan dengan judul Keberanian yang mendatangkan mujizat. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan dari peristiwa yang sangat sering mungkin sudah kita dengar, dicatat di Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Kalau kita baca perikopnya, di sana menuliskan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pada cerita ini kalau kita perhatikan, perjalanan Tuhan Yesus saat itu adalah menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya, untuk membangkitkan nanti anaknya. Tetapi di tengah jalan, justru mujizat terjadi terlebih dahulu kepada orang lain yang bukan ada dalam tujuannya Tuhan Yesus ke sana hari itu. Ya, jadi kalau kita lihat cerita ini secara sederhana, maka kita akan melihat bahwa dalam agendanya Tuhan Yesus adalah menuju ke rumah Yairus hendak menyembuhkan anaknya. Tetapi justru yang terjadi ketika di tengah jalan, terjadi kesembuhan kepada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang panjang. Dan firman Tuhan juga mencatat ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah habis semua apa yang dia punya. Justru sakitnya semakin memburuk. Kalau kita baca di ayat yang ke-26, ayat yang ke-27 mencatat bahwa dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia sudah tahu persis betapa hebatnya kuasa Tuhan. Tapi perhatikan bahwa di zaman itu, seorang wanita yang pendarahan, mereka tidak boleh menyentuh orang, tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Karena jika mereka menyentuh orang, maka orang itu akan dinyatakan najis. Ya, akan dinyatakan najis. Itu artinya perjuangannya sungguh berat. Dia butuh keberanian yang sangat besar untuk bisa mendekati Tuhan Yesus. Tapi kekasih Tuhan, kita perhatikan di ayat yang ke-28, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Ini adalah sebuah kalimat iman yang ada di dalam diri perempuan ini. Karena tidak semua orang akan mengerti bahwa hanya menjamah jubahnya Tuhan Yesus, mereka akan mengalami mujizat. Tapi dia yakin sekali akan itu. Ayat yang ke-29 mencatat bahwa seketika berhenti pendarahannya. Dia melakukan sebuah tindakan yang sangat berani dalam tanda kutip.
Kenapa saya katakan dalam tanda kutip? Karena keberanian yang dimaksud di sini adalah iman. Tindakan beraninya adalah tindakan iman yang luar biasa, sehingga dia mendekati Tuhan dan menjamah jubahnya. Tuhan Yesus akhirnya menyadari ada kuasa keluar dari dirinya, sehingga dia kemudian mencari dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Orang-orang sana berpikir bahwa kita banyak orang berdesak-desakan, bagaimana mungkin ya semua orang akan dapat menyentuh Tuhan Yesus. Tapi bagi Tuhan Yesus, sentuhan ini berbeda. Sentuhan ini adalah sentuhan iman yang berhasil mendatangkan mujizat. Perempuan itu kemudian menjadi takut, gemetar. Dia tersungkur di depan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kekasih Tuhan, tindakan berani dalam tanda kutip atau tindakan iman yang luar biasa dari wanita ini, sentuhan yang diberikannya berbeda dengan sentuhan-sentuhan orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus saat itu, karena sentuhannya mendatangkan mujizat baginya. Sentuhannya membuat kuasa Tuhan mengalir keluar dan menjangkau dirinya. Sentuhannya menyembuhkannya. Berbeda dalam peristiwa-peristiwa yang lain ketika orang datang memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Orang berseru-seru kepada Tuhan untuk dijamah dan disembuhkan. Wanita ini datang mendekati Tuhan dengan keberanian, dengan iman yang kuat. Dia menyentuhnya dan dia percaya dia akan sembuh. Kekasih Tuhan, inilah tindakan iman dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, mempercayai Tuhan tanpa meragukannya sama sekali. Itu penting sekali bagi kita. Sebab iman kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhanlah yang mendatangkan mujizat. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kita. Sebab itu datang kepadanya dengan berani. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun rintangannya. Kadang-kadang dunia menipu kita untuk kita ragu-ragu dengan Tuhan. Tapi marilah kita tetap mempercayainya, menghampirinya dengan iman. Hampiri Tuhan dengan iman. Tindakan iman kita itulah yang mendatangkan mujizat. Karena pertolongan, kuasa itu berasal dari Tuhan. Segala mujizat yang terjadi adalah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu kekasih Tuhan, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, mungkin itu berat untuk dijalani, mungkin itu sulit, sudah kemana-mana dan tidak ada pertolongan. Datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan dengan keberanian, hampiri Tuhan dengan iman, hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berserah kepadanya. Percayalah, iman kita yang mendatangkan mujizat.
percayalah, Tuhan kita sumber segala mujizat. Tuhan kita sumber segala pertolongan. Segala yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan firman Tuhan ini semakin menguatkan iman kita, semakin membuat terus kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kiranya kami semakin memahami rahasia-rahasia firman-Mu dan mengerti setiap rencana-rencana-Mu. Kami kembali berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sakit. Mungkin ada yang sakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, ada yang sakit diabetes, ada yang sakit lambung, ada yang mengalami sakit jantung. Tuhan juga menolong yang mengalami sakit gagal ginjal. Tuhan juga menolong yang mengalami sakit kepala, sakit liver. Tuhan juga tolong yang mengalami sakit paru-paru, yang mengalami saraf terjepit, yang mengalami sakit pada tulang kaki sehingga sulit untuk berjalan, yang mengalami sakit-sakit yang lain, yang mengalami depresi. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan dengan kekuatan kuasa dan kehendak-Mu. Berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan menantu, masalah dengan mertua, atau masalah dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan berikan jalan keluar. Berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, yang hari-hari ini bisnisnya sedang menurun, yang hari-hari ini pekerjaannya mengalami masalah. Tuhan kiranya menolong, berikan jalan keluar, kemenangan dan kelepasan dari masalah-masalah ekonomi ini. Pulihkan secara ekonomi. Kekasih-kasih Tuhan yang bergumul untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kekasih-kasih Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, kiranya Tuhan berkati buah kandungan mereka hingga mendapatkan keturunan sesuai dengan kehendak-Mu. Kekasih-kasih Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menolong, berikan pasangan hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat pergumulan-pergumulan yang lain yang belum kami doakan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, jika ingin mendukung channel ini, silakan bisa di-subscribe, di-like, komen, dan share. Bagikanlah video-video di channel ini kepada kekasih-kekasih Tuhan yang lain, sehingga jadi berkat juga buat setiap mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus